Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Habibah Zakia dengan NIM 12120300162. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa Arab semester 5 kelas E. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara yang telah saya laksanakan kepada salah satu guru mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Yapisa Cileunyi sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran bahasa Arab tingkat dasar Aliyah. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baik, Madrasah Aliyah Yapisa Cileunyi ini berlokasi di Jalan Ciburial nomor 50 RT 02 RW 20 Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Madrasah Aliyah Yapisa Cileunyi ini dalam pembelajaran bahasa Arab menggunakan kurikulum 2013 bagi kelas 11 dan 12. Kemudian untuk kelas 10 menggunakan kurikulum Merdeka pada tahun 2023 ini. Kemudian guru pelajaran bahasa Arab mengungkapkan juga bahwa ada beberapa metode yang diserap, ide-ide kreatif dan inovasi di dalam kurikulum Merdeka ini. Tetapi dalam pelaksanaannya masih menggunakan kurikulum 2013 seperti rapot, penilaian, dan lain sebagainya. Kemudian beliau pun mengatakan bahwa di dalam kurikulum Merdeka ini ada dua aspek penting, yakni penguatan kompetensi siswa dan penguatan profil pelajar Pancasila. Selain daripada itu, beliau pun menjelaskan bahwa di dalam kurikulum Merdeka ini, jikalau gurunya sudah intensif dalam penguasaan pengajaran, dananya mencukupi, teknologinya memadai, lebih baik menggunakan kurikulum Merdeka ini. Akan tetapi, balik lagi dalam kurikulum Merdeka pun butuh dana dalam pelaksanaannya, seperti proyek dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari kemudahan-kemudahan yang terdapat dalam kurikulum Merdeka. Nah, adapun pada kesulitan terhadap kurikulum Merdeka ini pun, yakni ada perubahan dalam perangkat dan penilaiannya, ataupun dari pertanyaan pemantik. Akan tetapi, beliau pun mengatakan pula bahwa pada kurikulum 2013 itu sudah digaungkan sejak lama, baik dari teknologi, inovasi, maupun kreativitas. Nah, jadi ketika menggunakan kurikulum Merdeka pada tahun 2023 ini, itu hanya adanya penguatan saja, seperti itu. Kemudian pada guru yang terdapat dalam Madrasah Aliyah Yapisa Cileunyi ini terdapat 2 guru mata pelajaran bahasa Arab. Yang pertama ada Bapak Oma Komarudin, SPD, beliau mengajar pada kelas 11 dan 12. Kemudian ada Ibu Hajah Yun Humairah MAG, beliau mengajar di kelas 10. Nah, tentunya dari kedua guru mata pelajaran bahasa Arab ini itu memiliki pembelajaran yang berbeda, baik dari kurikulum yang digunakan maupun pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada peserta didik. Nah, kemudian untuk keadaan siswa yang berada di Madrasah Aliyah Yapisa Cileunyi ini, itu keadaan siswanya itu terdapat 2, yakni siswa yang tinggal di pondok pesantren yang mana
pondok pesantren tersebut sudah disediakan oleh ketua yayasan yang berada dalam Madrasah Aliyah Yapisa Cileunyi ini. Kemudian ada pula siswa yang hanya tinggal di rumah saja. Nah, ternyata keadaan siswa yang berada di pondok pesantren ini banyak memiliki pengaruh gitu, terutama dalam hal rankingan, dalam hal penilaian, dalam hal prestasi gitu. Kebanyakan yang mendapatkan itu mayoritas siswa yang tinggal di pondok pesantren. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pun siswa yang tinggal di rumah saja pun itu mereka mendapatkan prestasi. Kemudian keadaan siswa yang berada di pondok pesantren, yang tinggal di pondok pesantren itu mempelajari grammar seperti qawaid, hafalan jurumiyah, imriti, alfiyah dan lain sebagainya, yang mana dari pembelajaran tersebut itu sangat berpengaruh terhadap pembelajaran bahasa Arab yang mereka laksanakan di sekolah seperti itu. Akan tetapi dalam hal ini guru pun itu tidak memaksakan kepada siswa dalam pembelajarannya, karena balik lagi menyesuaikan apa yang menjadi kemampuan setiap para siswanya, baik siswa yang tinggal di pondok pesantren maupun siswa yang hanya tinggal di rumah saja. Nah, adapun sarana dan prasarana yang dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Yapisa Cileunyi ini, seperti dalam pembelajaran takalum atau muhadatsah, itu menggunakan media pendukungnya, yakni ada alternatif seperti speaker ketika memakai metode langsung atau mubasyirah. Nah, kemudian terkadang dalam pembelajaran pun guru menggunakan tutor sebaya, yang mana melibatkan teman untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada teman yang lainnya dalam belajar, dalam kegiatan belajar, agar sama-sama mengerti apa yang sedang dipelajari maupun apa yang disampaikan oleh guru, seperti itu. Nah, selanjutnya berangkat dari tujuan materi pembelajaran bahasa Arab beserta perencanaan pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, dalam tujuan pembelajaran bahasa Arab, beliau mengatakan bahwa setidaknya mencakup beberapa bahasan, yakni penguasaan 4 maharah bahasa, diantaranya istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Kemudian penguasaan perbendaharaan kosakata bahasa Arab, penguasaan ungkapan bahasa Arab dalam berbagai pola dan bentuk kalimat. Kemudian siswa dapat menjaga bahasa Arab dari kepunahan, mampu membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Kemudian siswa pun dapat menampakkan keindahan bahasa Arab, seperti itu. Nah, dari tujuan berangkat ke materi pembelajaran bahasa Arab, tentunya guru pun menyesuaikan dengan kondisi atau keadaan siswa dalam pembelajarannya, sehingga apa yang disampaikan oleh guru itu dapat difahami oleh siswa dalam keadaan pembelajaran pada saat itu. Nah, untuk buku ajar yang digunakan dalam pembelajarannya itu masih menggunakan LKS dan buku digital pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan handphone yang biasanya dibawa oleh siswa yang tinggal di rumah saja, seperti itu. Nah, adapun dari perencanaan pembelajaran bahasa Arab, beliau mengatakan bahwa
perencanaan pembelajaran itu memiliki peranan penting yang mana memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswanya. Nah, dalam perencanaan pembelajaran pun itu dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung seperti itu. Nah, adapun perencanaan di situ gitu, beliau mengatakan bahwa perencanaan itu kan sebagai proses penyusunan materi pelajaran. Kemudian guru dapat menggunakan media pengajaran dengan baik, dapat menggunakan pendekatan dan metode pengajaran yang tepat, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Seperti itu. Nah, kemudian dalam pengimplementasian pembelajaran bahasa Arab, beliau mengungkapkan bahwa dalam setiap pembelajaran, baik itu pembelajaran kosakata maupun muhadatsah maupun qawaid dan lain sebagainya, tentu akan selalu diselipi oleh mufradat atau kosakata dalam pengaplikasiannya. Nah, kemudian implementasi dalam pembelajaran bahasa Arab pun beliau mengungkapkan bahwa masih dalam tahap sederhana. Karena apa yang akan diaplikasikan terhadap siswa itu selalu menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Dan dari sana pun guru mengerahkan segala cara yang mana agar siswa selalu termotivasi saat pembelajaran seperti itu. Nah, selain daripada itu, tadi yang sudah dijelaskan begitu banyaknya, tentu itu sangat dibutuhkan adanya evaluasi, yang mana evaluasi harus selalu ada dalam setiap pembelajaran khususnya. Nah, evaluasi yang digunakan, beliau mengatakan bahwa adanya ulangan harian per tema, tergantung bagaimana capaian pembelajaran terhadap siswa tersebut. Nah, kemudian nanti adanya remedial test, remedial teaching, belajar lebih dalam lagi seputar kekurangan. Nah, kemudian adanya pengayaan juga, seperti memberikan syakal kepada bacaan gundul yang mana akan dikerjakan oleh setiap individu siswa dalam melaksanakan tugas akhirnya gitu, sebagaimana mestinya, baik dalam remedial maupun pengayaan dan lain sebagainya. Nah, selain daripada itu, evaluasi yang diberikan tentu akan adanya faktor penghambat maupun faktor pendukung dalam pengimplementasian pembelajaran bahasa Arab. Nah, faktor penghambatnya yakni siswa yang mana asal dari sekolah dasar kemudian masuk kepada madrasah sanawiyah gitu, yang mana itu menjadi salah satu penghambat minat dari setiap individu siswanya. Kemudian dari segi kedisiplinan pun itu sangat menghambat bagi siswa yang mana asal dari sekolah dasar yang kemudian masuk kepada madrasah sanawiyah seperti itu. Nah, kemudian tentunya ada faktor pendukung yakni pesantren. Nah, pesantren ini menjadi salah satu pendukung dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi untuk penilaian pun besar pada kemampuan siswa ketika adanya ulangan maupun penilaian akhir. Karena dari adanya pesantren ini itu membantu siswa dalam belajar bahasa Arab menjadi mudah, karena dari pengajaran yang diajarkan dari pesantren dan sekolah itu sangat berkaitan, sangat memiliki
keterkaitan yang besar seperti itu. Nah, kemudian dari hasil pembelajaran bahasa Arab yang telah dilaksanakan, beliau mengatakan bahwa dari segi pendidikan keluarga, dari hubungan antar keluarganya itu ternyata memiliki dampak yang besar bagi siswa, baik dalam segi pembelajarannya, dalam segi keaktifannya, dalam segi keikutsertaannya. Itu dari segi pendidikan keluarga itu sangat berpengaruh, karena ketika pendidikan keluarganya baik, maka baik pula dan bagus pula dalam pembelajarannya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu saran maupun rekomendasi maupun masukan-masukan untuk kemajuan bahasa Arab. Ibu Hajah Yun Humairah, beliau mengatakan bahwa di madrasah sanawiyah atau di madrasah aliyah muhadatsah atau takalum, pembelajaran tersebut itu ketika tidak dibiasakan itu tidak akan berkembang. Namun dengan seiringnya waktu, perkembangan teknologi itu pun akan berubah, akan semakin berkembang dan maju. Kemudian dari segi metodologi, konten-konten, keilmuan nahwu sorof itu bukan hanya untuk diri sendiri, akan tetapi untuk disampaikan kepada peserta didik, kepada yang lain. Karena untuk menjadi seorang guru itu harus mempunyai ruh keguruan. Jadi seorang guru itu harus mempunyai paket lengkap, entah menguasai metodologinya, konten-kontennya, keilmuan nahwu sorofnya, dan lain sebagainya, sehingga mumpunilah menjadi seorang guru seperti itu. Untuk itu beliau mengatakan harus tetap berprogres, karena menjadi mahir dalam berbahasa Arab memerlukan waktu dan dedikasi. Kunci utamanya adalah konsistensi, latihan yang beragam, dan eksposur yang terus-menerus terhadap bahasa dan budaya Arab. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.